Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan di kesempatan ini saya mengajak saudara sekalian bersama-sama meluruskan pernyataan seorang mualaf yang ngarang bebas tentang ayat Alkitab dan akhirnya membohongi atau membodohi umatnya sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, supaya jemaat-jemaah tetap cerdas, mari kita sama-sama meluruskan pernyataan ibu ini. Setidaknya ada 2 poin yang harus kita luruskan dari apa yang beliau sampaikan mengenai Kristen dan juga mengenai hari Sabat. Nah, sebelumnya mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Ayat ini sebetulnya doktrin ini bisa kita patahkan ketika kita paham, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, Bapa di surga itu apa pernah menyuruh Kristen? Kalau ada satu ayat saja di dalam Alkitab bahwa Tuhan memerintahkan Kristen, mungkin saya tidak masuk Islam. Justru karena saya mencari di dalam Alkitab, justru karena saya mempelajari Alkitab dan saya tidak menemukan perintah beragama Kristen, padahal untuk masuk surga melakukan kehendak Bapa, lah Bapa tidak menyuruh saya Kristen, apa bisa saya masuk surga? Nah ini, maka ketika kita mungkin mau mengembalikan mereka yang murtad atau kita berdakwah, tanya apa kehendak Bapa? Apakah Bapa menyuruh Kristen? Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang mendasar. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Yang diikuti itu ajaran manusia. Nah, kita bisa mematahkan, ya, bahwa yang diikuti itu ajaran manusia. Contoh, 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa ke gereja? Minggu. Perubahan dari Sabtu menjadi Minggu adalah perintah Kaisar Konstantin. Berarti ajaran manusia. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan dari apa yang dia sampaikan, setidaknya ada 2 poin yang mau kita luruskan secara bersama-sama. Ya, dan sebelumnya saya melihat mualaf ini, ada mualaf yang di video tadi, lucu amat. Kenapa saudara dalam Tuhan? Ya, dia mencopot ayat Alkitab lalu tafsir sendiri atau ngarang bebas, dan dengan santainya dia ngajarin jamaahnya sendiri. Semoga jamaah-jamaahnya itu menonton video ini supaya mereka sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Jannya itu ya tidak sesuai dengan apa yang dipesankan di dalam Alkitab, alias salah. Nah, saudara dalam Tuhan, kita luruskan tentang Kristen, ya. Dia mengutip Matius pasal 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara Tuhan, ibu tadi mengutip ayat ini dan mengatakan bahwa ya, Kristen itu tidak mengikuti kehendak Bapa. Salah satu contohnya, ya,
Tuhan tidak pernah menyuruh Kristen ini beragama Kristen, ya. Jadi ini salah satu contoh menurut mualaf ini bahwa Kristen tidak mengikuti kehendak Bapa. Ya. Di sini beliau salah banget, saya katakan. Kenapa? Ya, perikop ini atau ayat ini berbicara tentang hal pengajaran sesat. Ya, jadi ibu ini memotong ayat Alkitab. Padahal jelas kalau kita melihat perikop daripada ayat ini, ya, hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Ya, akan ada nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan Alkitab tapi tidak sesuai dengan Alkitab sendiri. Artinya mereka mengajarkan Alkitab tapi dengan tujuan ya, menyelewengkan Alkitab itu sendiri. Ya, menyalahkan arti atau maksud atau tujuan daripada Alkitab itu sendiri seperti yang dilakukan oleh ibu mualaf di video tadi. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, Kristen bukan tidak mengikuti kehendak Bapa, ya, tetapi ayat ini berbicara kepada mereka yang menyesatkan umat saudara dalam Tuhan, bahwa di hari terakhir Tuhan akan marah kepada mereka karena mereka menyesatkan umat saudaraku dalam Tuhan. Ya, ayat ini tidak berbicara tentang persoalan nama Kristen sama sekali, tidak saudara Tuhan. Ya, dan dari sini kita boleh lihat bahwa ibu mualaf tadi tidak mengerti, tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Dan kedua tadi saudara Tuhan tentang hari Sabat. Ya, dia mengutip Matius pasal 15 ayat 8. Ya, yang berbunyi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, dan lagi-lagi ibu ini mengatakan bahwa ya, ajaran Kristen itu adalah ajaran manusia, ya, sesuai dengan ayat ini. Sementara ayat ini tidak berbicara tentang pengajaran Kristen yang adalah pengajaran manusia, tetapi dari perikopnya kita boleh melihat perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, saya bacakan ayat sebelumnya, ayat 15 pasal 15 ayat pertama Matius ini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak akan membasuh tangan sebelum makan. Ya, ini yang dilanggar oleh murid-murid Tuhan Yesus menurut orang Yahudi. Lalu, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memelihara kamu, sudah digunakan untuk mempersembahkan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lagi-lagi, ya, ayat ini tidak berbicara tentang hari Sabat, ya, tetapi ayat ini sedang berbicara bahwa orang Yahudi lebih mementingkan, ya, ajaran nenek moyang mereka, tapi sebenarnya mereka melanggarnya. Kenapa? Ya, mereka taat
ya, bahwa sebelum makan harus membasuh tangan, harus menyuci tangan. Tapi mereka tidak menghormati orang tua mereka, ya. Jadi menurut Tuhan Yesus itu sama saja bohong, ya. Sama saja bohong, ya. Kalau mereka rajin cuci tangan sebelum makan, tapi mereka tidak peduli dengan orang tua mereka, tidak peduli dengan kehidupan orang tua mereka. Mereka tidak sopan dengan orang tua. Jadi menurut Tuhan Yesus mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan lagi-lagi ayat ini tidak sedang berbicara tentang hari Sabat saudaraku dalam Tuhan. Tidak sama sekali. Jadi dari sini kita boleh simak bahwa ibu yang di video tadi tidak mengerti Alkitab sama sekali. Tapi dengan santainya dia copot Alkitab, dia ngarang bebas, ya, dia tafsir dengan sesukanya dan akhirnya mengajarkan kepada jemaat. Ya, semoga jamaah-jamaahnya itu menonton video ini supaya mereka sadar bahwa apa yang disampaikan oleh ustadznya tadi tidak sesuai dengan Alkitab orang Kristen yang dia kutip tadi. Nah, saudara Tuhan, semoga penjelasan ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.